pagelaran busana dan gelar cipta tata rias. The existence of archipelago culture in new normal. Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, tahun 2020. Om Swastiastu, saya Rektor Universitas Pendidikan Ganesha mengucapkan selamat kepada Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan konsentrasi tata busana dan tata rias dan kecantikan beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Teknologi Kejuruan. Ya, saya berharap semoga pagelaran tata busana dan tata rias kecantikan ini dapat terselenggara dengan baik. Kalau saya lihat temanya ini luar biasa ya. Saya dengar bahwa tema yang diangkat pada pagelaran kali ini adalah The Existence of Archipelago Culture in New Normal. Kita berharap semoga acara pergelaran ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan menghasilkan sesuatu yang menjadikan output Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi lebih baik, dikenal juga oleh masyarakat secara luas. Dan juga barangkali saya sampaikan di sini, karena di dalam pandemi COVID-19 ini tentu kita melaksanakan kegiatan ini dengan cara virtual karena tidak mungkin kegiatan ini dilakukan secara offline atau luring. Walaupun kita melaksanakan kegiatan ini dengan cara virtual, tetap saya berharap bagaimana agar hasil-hasil cipta karya dari mahasiswa ini selalu bisa meningkatkan baik dari segi inovasinya, kreasinya ya, dan bisa memberikan kebanggaan bagi mahasiswa, bagi prodi, dan tentunya juga bisa memberikan kebanggaan bagi fakultas dan Universitas Pendidikan Ganesha. Dari 20 adik-adik mahasiswa yang sebagai pelaksana anggap dalam kegiatan gelar busana ini, itu ada 17 orang dari tata busana dan 7 dari tata rias kecantikan. Ini saya berharap adik-adik mahasiswa ini tetap bersemangat ya. Karena apa? Karena walaupun kita tidak offline kayak yang dulu-dulu, karena saya tahu ya, saya pernah juga menjadi menjadi kejur yang mana prodinya salah satu PKK. Ini kan suatu kegiatan yang wajib harus diikuti oleh mahasiswa semester 7 dengan melakukan acara gelar seni atau gelar pertunjukan penampilan hasil karya dari adik-adik mahasiswa. Nah, karena ini kewajiban ya, saya berharap nanti berikutnya atau dalam tahun-tahun yang akan datang ini bisa terselenggara dengan lebih baik dan menampilkan suatu hasil karya yang lebih inovatif dan penuh daya kreasi. Karena apa? Karena bisa jadi semua adik-adik mahasiswa PKK kita itu bisa akan menjadi SDM unggul yang bisa mampu menyerap tenaga kerja. Saya tidak ingin anak tamat harus menjadi sekelas tukang, tetapi bagaimana harus bisa menjadi pengusaha. Jadikanlah diri Anda menjadi pengusaha untuk orang-orang yang membutuhkan stil pakaian yang bagus, biar dia mencari Anda, sehingga Anda memiliki tenaga kerja yang banyak. Bagi yang tata rias juga saya harapkan begitu. Bagaimana orang yang mau mempercantik dirinya, ya, dia harus datang ke di mana Anda buka praktek. Ya, saya harap tidak harus berpikir untuk menjadi pegawai negeri, tapi Anda bisa bekerja secara informal ya,
dengan melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, oleh karena itulah wajib Anda harus tampil di dalam pertunjukan pegelaran ini menjadi lebih baik. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih dan selamat pada Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan jajaran pimpinan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Ini sekali lagi saya tekankan agar ini bisa dilanjutkan di masa-masa yang akan datang dengan menampilkan suatu hasil karya yang lebih inovatif, kreatif, dan memenuhi kebutuhan remaja atau masyarakat di era milenial ini. Terima kasih, selamat atas pegelaran ini, ya, semoga lancar dan masih ke sesuatu yang lebih baik. Saya akhiri dengan mengaturkan puji Prana Santi, Om Sante, Sante, Sante Om. Selamat untuk Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Unbiksa. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam harmoni. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat pada adik-adik mahasiswa, khususnya yang memilih minat tata busana dan tata kecantikan pada tahun 2020 ini sudah bisa melaksanakan pegelaran busana dan cipta karya tata rias yang mengambil tema The Existence of Culture Archipelago in New Normal Era. Jadi tema ini diambil memang berdasarkan fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pegelaran busana memang dilaksanakan setiap tahun oleh adik-adik mahasiswa tata busana dan tata kecantikan dalam kaitannya dengan program akademik dalam rangka mengekspresikan minat, kemampuan, dan keahlian mereka untuk berkarya. Tapi pada kali ini satu hal yang berbeda yang biasanya dilakukan secara luring atau secara langsung lewat pegelaran dalam setting panggung yang begitu mewah, tetapi pada kali ini dilaksanakan secara virtual. Tetapi barangkali harapan saya selaku dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, hal ini tidak mengurangi semangat daripada adik-adik mahasiswa untuk terus berkarya, tetapi harapan saya adik-adik terus belajar, berkreativitas, dan selalu mencoba. Bahwasanya di mana saja di lingkungan kalian ini banyak hal yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian ambil sebagai sebuah tema daripada busana dan tentunya atau kecantikan, dan tentunya adik-adik mahasiswa juga harus peka terhadap fenomena yang terjadi atau lingkungan terutama terkait dengan tren fashion maupun kecantikan di masa yang akan datang atau ada ke depan gitu. Nah, harapan saya yang terakhir adalah semoga pagelaran ini memiliki manfaat terutama kepada program studi, kepada jurusan Fakultas Teknik dan Kejuruan, kemudian Universitas Pendidikan Ganesha sebagai ajang daripada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Harapan saya yang terakhir adalah adik-adik belajar dan terus belajar, ikuti tren dan peka terhadap lingkungan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pegelaran dan gelar Cipta Karya Kecantikan tahun 2020 pada adik-adik mahasiswa yang memilih minat kecantikan dan tata busana. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Salam harmoni. Saya Ketut Widiartini selaku dosen pembimbing pagelaran busana dan gelar cipta tata rias tahun 2020 yang mengusung tema The Existence of Archipelago Culture in New Normal. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya sangat mengapresiasi kegiatan 20 mahasiswa yang terdiri dari 13 orang mahasiswa dari konsentrasi Tata Busana dan 7 orang mahasiswa dari konsentrasi Kecantikan. Karena telah berusaha secara maksimal untuk menciptakan busana dan desain body painting dengan inovasi dan kreativitasnya, walaupun dalam kesempatan ini, pagelaran busana dan gelar cipta rias ditampilkan secara virtual. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh mahasiswa karena sudah bersungguh-sungguh untuk menuangkan kreasi dan inovasi dalam dunia fashion dan dunia kecantikan di tengah pandemi COVID-19. Pesan saya adalah, nikmati setiap proses dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas karena kita belajar dari sebuah proses, bukan dari hasilnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagelaran busana dan gelar cipta tata rias merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa konsentrasi tata busana dan tata kecantikan Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun ini, pagelaran busana dan gelar cipta tata rias dilaksanakan bagi mahasiswa angkatan tahun 2017 dengan tema The Existence of Archipelago Culture in New Normal, yang diikuti oleh 13 mahasiswa konsentrasi tata busana dan 7 mahasiswa konsentrasi tata kecantikan. Adapun tujuan kami mengangkat tema The Existence of Archipelago Culture in New Normal adalah untuk menghidupkan kembali kebudayaan Nusantara melalui fashion dan tata rias dalam kondisi new normal saat ini, sehingga dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Profesor Inyoman Jampel, Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, Dr. Igede Sudirte SPD MPD, Bapak Kepala Jurusan Teknologi Industri, Dr. Kaderi Hendra Dantes STMT, Ibu Koordinator Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Dr. Randa Risa Pantiarini MSI, Ibu Dr. Niketut Widiartini SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah, dan seluruh dosen yang telah mendukung penuh acara ini sehingga dapat berjalan lancar. Dan juga teman-teman mahasiswa Tata Busana dan Tata Kecantikan angkatan tahun 2017 yang telah berjuang dari awal hingga akhir. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sasando Musik NTT oleh Esi Agustina. Alat musik sasando, sebuah alat musik dawai dari Provinsi NTT, telah menginspirasi pembuatan suatu busana pesta wanita dengan desain asimetris. Bentuk lengan diambil dari anyaman daun lontar pada sasando. Warna keseluruhan busana diambil dari warna alami daun dan bambu dari sasando, dan sulaman pada lungturso yang diambil dari ukiran pada tabung sasando. Sebuah pelestarian budaya dalam bentuk modern dengan menggunakan kain plisker yang menghasilkan style busana pesta yang anggun. Sasando Musik NTT. Desainer oleh Esi Agustina 171 5011 007. Pesona Tenun Ikat Ende NTT. Desainer Madewangi Eka Budi. Busana pesta modern dengan sentuhan tradisional dari kain tenun ikat ende, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pada warna dasar kain cenderung gelap serta motif kain yang kecil dan simetris. Kombinasi dari wol hitam dan kain tenun ende dengan warna dasar hitam dengan motif kain berwarna kuning dan merah gelap dari bahan pewarna alam menjadikan busana ini terlihat sederhana namun mempesona. Pesona Tenun Ikat Ende NTT, desainer oleh Madewangi Eka Budi 171 5011 010. The Romance of Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Desainer Nikomang Lina Mertasari. Terinspirasi dari tarian Bedaya Ketawang yang merupakan suatu tarian yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan. Karena tarian ini hanya ditarikan untuk sesuatu yang khusus dan dalam suasana yang sangat resmi. Tari Bedaya Ketawang menggambarkan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram. Semuanya diwujudkan dalam gerak-gerik tangan serta seluruh bagian tubuh. Cara berpakaian tari Bedaya Ketawang ini menggunakan kain batik yang dipadukan dengan kain berwarna hijau. Dan pada bagian kepala menggunakan hiasan rangkaian bunga melati. Semua kata-kata yang tercantum dalam tembang atau lagu yang mengiringi tarian menunjukkan gambaran curahan asmara Kanjeng Ratu Kidul kepada Sang Raja. The Romance of Kanjeng Ratu Segoro Kidul, desainer oleh Nikomang Lina Mertasari, 171
5011 011. Pes Bolong Panca Datu Aksara. Desainer Nilo Putu Anggi Widyastiti. Pes Bolong merupakan salah satu sarana persembahyangan yang biasa digunakan oleh umat Hindu, khususnya di Bali. Busana ini terinspirasi dari patung Sri Sedana yang terbuat dari kepingan pes bolong dan kayu cendana yang memiliki makna bahwa Dewi Sri Sedana ialah dewi kekayaan yang mampu membawa keberuntungan, dan dipadukan dengan pes bolong panca datu aksara yang memiliki makna sebagai lambang atau simbol dari windu, yang berarti kesucian tanpa noda, yang merupakan inti dari sebuah yatna, dan sebagai kekuatan panca dewata. Dalam desain ini, dipadukan dengan beberapa kain dan hiasan yang berwarna hitam dan emas, yang diambil dari ciri khas warna pes bolong. Sehingga, dalam penerapan busana, di era new normal, busana ini memiliki arti kehidupan yang baru, yang diistilahkan sebagai kesucian tanpa noda, dan tentunya dalam menjalankan kehidupan yang baru ini, setiap insan dapat memiliki keberuntungan dalam hal apapun. Pes bolong panca datu aksara. Desainer oleh Niputu Anggi Widyastiti. 171 5011 004. Balai Sade. Desainer Salwati. Terinspirasi dari perumahan di Desa Sade yang terkenal dengan budaya tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini. Ciri khas dari desa ini yaitu struktur dari bangunan, yaitu atap balai sade yang dituangkan dalam gaun pesta dengan warna coklat kilau berbahan satin yang dipadukan dengan kain songket khas Lombok sehingga tercipta gaun yang elegan. Balai Sade. Desainer oleh Salwati. 171 5011 034. Etnik Prada Bali. Desainer Luh Maharani Tanaya. Terinspirasi dari keindahan kain khas Pulau Dewata, yakni kain Prada Bali, salah satu kain yang menandakan status sosial kalangan bangsawan. Motif Prada merupakan hasil lukisan emas yang diterapkan pada sehelai kain. Kain motif keemasan Prada ini
dahulu kala sering digunakan oleh kaum bangsawan karena memiliki karakter warna yang mewah, dengan menggunakan unsur warna hitam dan emas. Motif bunga dan daun pada bagian depan secara sederhana berarti sebuah keindahan, kecantikan, dan kebahagiaan. Motif ini dapat berarti sebagai wahyu Tuhan untuk menggapai suatu cita-cita. Motif bunga mekar dan arti kecil pada belakang busana melambangkan sebuah semangat dan keanggunan. Etnik Prada Bali, desainer oleh Loh Maharani Tanaya, 17150111014. Lurik khas Jogja, desainer Nur Amalia Fajriani. Terinspirasi dari kain khas daerah Jogja, yaitu kain lurik. Dinamakan lurik karena berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu lorek, yang berarti lajur atau garis-garis belang, dapat pula berarti corak. Filosofi dan makna kain lurik tercermin dari motif dan warna lurik. Motif dan warna tersebut mengandung nasihat, petunjuk, harapan, permohonan, dan bahkan kekuatan spiritual dalam kepercayaan tradisi adat Jawa. Kain dengan motif bergaris-garis yang secara tradisional menjadi pakaian khas warga pria pedesaan di kalangan suku bangsa Jawa. Lurik berbahan dasar katun kasar sehingga menjadi kain bahan baju yang relatif murah dan terjangkau untuk masyarakat miskin. Dari bahan kain inilah yang menginspirasi pembuatan suatu busana berbahan dasar kain lurik. Namun, dalam segi desain akan dibuat semenarik mungkin yang dipadu-padankan dengan kain satin polos berwarna hitam. Supaya kesan sederhana dari kain lurik ini hilang, sehingga menjadi busana yang mewah dan menarik. Lurik khas Jogja, desainer oleh Nur Amalia Fajriani, 17150111036. Ondel-ondel oleh Reni Anggraini. Terinspirasi dari keunikan ondel-ondel yang merupakan bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat untuk memerankan leluhur sebagai simbol penjagaan kepada anak cucu penduduk. Ciri khas tradisional terletak pada topeng dan warna-warna kontras pada pakaian dari ondel-ondel. Dari ciri khas tersebut, tercipta busana pesta yang unik dan memiliki kesan energik dengan menggunakan perpaduan kain satin, brokat, dan organdi yang kontras yaitu warna merah, biru, dan kuning. Ondel-ondel desainer oleh Reni Anggraini, 17150111051.
Rumah Gadang oleh Marliana Astika. Terinspirasi dari rumah adat tradisional daerah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang merupakan simbol atau ciri khas dan kebanggaan dari masyarakat Minangkabau. Rumah Gadang memiliki beberapa ikon, seperti merah bata, kuning, emas, rendang, dan lainnya. Rumah Gadang juga memiliki bentuk atap yang khas, yaitu menyerupai tanduk kerbau yang runcing, diibaratkan sebagai harapan untuk mencapai Tuhan. Selain itu, bentuk atap ini juga dimaknai oleh masyarakat setempat berfungsi untuk menahan curah hujan, sehingga tidak membebani bangunan di bawahnya. Selain itu, dari segi bentuk dan jong ukiran pada bangunan rumah adat Minangkabau ini memiliki makna keselarasan masyarakat Minangkabau dengan alam di sekitarnya. Rumah Gadang oleh Marliana Astika 17150111035. Eksplorasi tenun ragi genep. Desainer Novia Hidayatunisa. Terinspirasi dari keindahan kain tenun budaya Lombok, yaitu kain tenun motif ragi genep Desa Sade NTB. Kain tenun ragi genep merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berasal dari Pulau Lombok. Motif ini biasanya digunakan untuk menambah aksesoris perempuan Sasak. Selain itu, kain ini juga digunakan oleh kebanyakan para pemuda yang mau menikah dan dibuat dari warna kulit kayu laki. Terwujudlah busana pesta simpel dan elegan dengan perpaduan kain polos dan kain tenun motif ragi genep. Eksplorasi tenun ragi genep oleh Novia Hidayatunisa 17150111023. Truntum Batik Yogyakarta oleh Niputu Santi Jaya Rahayu. Truntum merupakan gambaran serupa kuntum, yaitu kembang di langit yang bentuknya digambarkan serupa kembang tunjung. Motif batik yang kerap digunakan pengantin Jawa ini bercerita tentang harapan akan kesetiaan yang harmonis.
Runtung Batik Yogyakarta, desainer oleh Niputu Santi Jaya Rahayu. 15150111012. Orkestra ala Jawa Gamelan oleh Mayang Anggraini Putri. Gamelan Jawa adalah ensemble musik mendunia yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Keistimewaan dari alat musik gamelan Jawa adalah cenderung bersuara lembut, sehingga sengaja menghadirkan suasana ketenangan jiwa dan selaras dengan prinsip hidup masyarakat Jawa pada umumnya, sehingga mewujudkan toleransi antar sesama. Kemegahan yang sering ditampilkan alat musik gamelan menjadikan inspirasi baru dalam sebuah busana pesta dengan style glamour. Warna dari gaun terinspirasi dari gamelan, yaitu penggunaan kain satin warna coklat gold dengan siluet L, dan kain organza dihadirkan pada lengan balon, serta perpaduan kain tile hitam dan brokat coklat emas menyerupai ukiran unsur rupa fisik alat musik gamelan. Orkestra ala Jawa Gamelan, desainer oleh Mayang Anggraini Putri. 17150111013. The Magical of Aci Tabohrah Pengangon oleh Putu Juli Indah Purnami. Terinspirasi dari tradisi desa adat Kapal, Badung, Bali, yakni tradisi Aci Tabohrah Pengangon atau Perang Ketupat. Tradisi tersebut diwujudkan dengan mempertemukan Purusa dan Pradana, disimbolkan dengan tipat dan bantal, sehingga lahir tradisi Aci Tabohrah Pengangon. Pertemuan antara Purusa dan Pradana akan melahirkan kehidupan baru. Terwujudlah gaun indah dengan detail hiasan anyaman dan sederhana. Dengan perpaduan warna putih, hitam, krem, dan hijau. The Magical of Aci Tabohrah Pengangon, desainer oleh Putu Juli Indah Purnami. 17150111019.
Beauty of Jaranan oleh Dika Ayu Fitriana. Terinspirasi dari tari tradisional khas Jawa Timur yang dimainkan oleh para penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Selain kaya akan nilai seni dan budaya, tarian ini juga sangat kental akan kesan magis dan nilai spiritual. Dengan mengangkat unsur warna merah, hitam, dan putih yang memiliki warna dan arti. Sebagai perlambang kemewahan, memiliki arti kekuatan dan keberanian, dan memiliki keabadian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Bentuk utama yang digambarkan dari karya seni jaranan ini terdapat dalam budaya Jawa. Jaran atau kuda merupakan binatang simbol kekuatan, lambang keperkasaan, dan lambang kesetiaan. Dari pemilihan bentuk dan warna tersebut, terdapat keselarasan dan keharmonian, kombinasi yang mencakup seluruh bagian penting dalam karya seni ini. Melalui karya seni body painting yang diambil ini, memberikan sebuah penyadaran jiwa berupa rasa tanggung jawab dalam menjaga kelestarian budaya di Indonesia, khususnya kelestarian budaya jaranan ini. Beauty of Jaranan, Dika Ayu Fitriana, 171 5011 001. The Queen of Garuda Nusantara oleh Niputu Wulan Hartawati. Terinspirasi dari tari Garuda Nusantara yang menceritakan tentang kehidupan seekor burung Garuda. Burung Garuda merupakan simbol pemersatu negara Republik Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Tarian ini menggambarkan perwujudan burung Garuda sebagai raja atau ratu dari semua burung dan sering disebutkan sebagai makhluk setengah dewa karena memiliki karakter yang berani, kuat, dan pengasih. Maka berdasarkan karakter dan kisah sang burung Garuda terciptalah painting yang menggambarkan keelokan serta kecantikan dari seekor burung Garuda. Warna yang digunakan pada painting yaitu warna hijau dan emas yang sesuai dengan ciri khas busana penari burung Garuda Nusantara.
The Queen of Garuda Nusantara oleh Niputu Wulan Hartawati 171 5011 002. Arsa Manuk Hayuning Dewata oleh Putri Kristi Espandiang. Terinspirasi dari tari cendrawasih Bali yang menceritakan sepasang burung cendrawasih di Gunung Irian Jaya yang sedang memadu kasih di musim perjodohan dengan penuh keceriaan, yang secara ekspresif sang jantan memamerkan bulu-bulu indahnya kepada sang burung betina. Sehingga terciptalah karya seni body painting yang menggambarkan cerita tersebut dengan perpaduan warna marun dan warna emas. Arsa Manuk Hayuning Dewata oleh Putri Kristi Espandiang 171 5011 005. The Elegance of a White Swan oleh Ketut Desi Gustiani. Terinspirasi dari salah satu tarian yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu tari angsa, di mana tarian ini sendiri merupakan tarian yang menggambarkan keanggunan dari seorang dewi yang diiringi oleh sekelompok burung angsa. Dari segi keindahan, angsa memiliki bulu indah dengan warna putih bersih, bak perlambang kesucian. Dalam hal ini, burung angsa sangat diagungkan, dihormati, dan disucikan, khususnya bagi masyarakat Hindu. Karena kesuciannya, angsa dipilih oleh Dewi Saraswati sebagai wahananya. Maka, berdasarkan kisah sang angsa berbulu putih yang melambangkan kesucian, terciptalah ide body painting yang diambil dari busana tarian angsa.
Warna yang digunakan pada painting yaitu warna putih, orange, dan kuning yang sesuai dengan ciri khas busana penari angsa. The Elegance of a White Swan oleh Ketut Desi Gustiani 171 5011 1024. The Beauty of Merak Angelo oleh Kadek Dewi Wismayani. Terinspirasi dari tarian Merak Angelo yang menggambarkan burung merak jantan dengan bangganya memamerkan keindahan bulu ekornya yang panjang dan perpaduan warna biru, hijau, dan kuning. Warna-warna ini bersatu padu dengan harmonis dan indah di tiap helai bulu burung merak dan seraya meliuk-liukan badannya dengan menarik perhatian burung merak betina. Sehingga terciptalah suatu karya body painting burung merak jantan dengan pesonanya memamerkan keindahan bulunya. The Beauty of Merak Angelo oleh Kadek Dewi Wismayani 171 5011 1043.
Keris Bali Kuno oleh Komang Lady Indah Sari mengangkat tema keris Bali kuno, yang dimana keris Bali kuno merupakan satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Filosofi keris Bali kuno ialah sebagai perlambang kekuatan dari nilai ajaran agama Hindu dan memiliki simbol kekuasaan. Keris Bali kuno memiliki pola pamor yang terlihat dari guratan-guratan yang berbentuk abstrak maupun figuratif yang berulang-ulang dan dilipat-lipat dari bahan baja, besi, dan nikel alami. Keris Bali relatif lebih estetik karena dikombinasikan dengan ukiran-ukiran khas Bali. Pada gambar desain grafis, ditonjolkan sedikit dari ukiran dan patra yang ada pada keris Bali kuno, dan pada bagian kaki diberikan gambar body painting ukiran yang tersambung langsung dengan keris. Pada bagian tangan dan dada digambarkan bentuk patra barong yang ada pada keris dan menyambung dengan ukiran di bagian tangan kanan dan punggung. Digambarkan bentuk keris dan saung Bali kuno yang nantinya akan diberikan warna hitam, coklat, dan keemasan. Keris Bali Kuno oleh Komang Lady Indah Sari 17150110044. Banaspati Raja oleh Nimade Novi Indah Puspita. Terinspirasi dari cerita yang berkembang di masyarakat tentang kekuatan Sang Hyang Banaspati Raja yang diidentikan dengan karakter barongket atau barong keket sebagai simbol kebenaran yang ketika muncul mengeluarkan aura kekuatan magis. Topeng barongket yang berwarna merah ini dipercaya sebagai simbol kebenaran dan kebajikan dari karakter Sang Hyang Banaspati Raja yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya body painting dengan nuansa merah, hitam, dan emas. Banaspati Raja oleh Nimade Novi Indah Puspita 171501100.
11049. Persembahan busana kolosal, harmonisasi batik Nusantara, terinspirasi dari bentuk motif batik parang yang saling berkesinambungan, menggambarkan jalinan hidup yang tidak pernah putus. Ia selalu konsisten dalam upaya untuk memperbaiki diri, memperjuangkan kesejahteraan, maupun dalam menjaga hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. Garis diagonal yang terdapat pada motif batik parang memberi gambaran bahwa manusia harus memiliki cita-cita yang luhur, kokoh dalam pendirian, serta setia pada kebenaran. Dinamika dalam pola parang ini disebut ketangkasan, kewaspadaan, dan kontinuitas antara satu dengan yang lainnya. Pada desain kali ini, menggunakan warna coklat, hitam, dan krem dengan perpaduan bahan kain batik motif parang keris, kain linen motif, dan kain katun. Persembahan busana kolosal dengan tema harmonisasi batik Nusantara oleh Pagelaran Busana dan Gelar Cipta Tata Rias tahun 2020.